sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan oleh kekuatan Roh Kudus kami boleh melaksanakan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima berkat-berkat rohani. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua siang hari ini. Saya undang saudara untuk berdiri, kita akan sama-sama membacakan ayat firman Tuhan di dalam kitab Mazmur. Kita akan bacakan 6 ayat. Mazmur pasal yang terakhir, Mazmur 150, ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita baca bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan siang hari ini sangat memberkati kita semua. Berbicara tentang pujian, nyanyian kepada Allah Bapa yang ada di surga. Pujian, nyanyian ini terdengarnya seperti biasa ya saudara. Karena sering kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Dan memang inilah yang dinasihatkan oleh Alkitab kepada gereja Tuhan, kepada orang percaya. Agar supaya tetap memuji-muji Tuhan. Karena segala kebaikan Tuhan. Karena segala keperkasaan Tuhan. Segala perbuatan besar ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan tentu kita sebagai anak-anak Tuhan, inilah yang menjadi warna dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memuji Tuhan tidak terbatas di gereja, di rumah, atau di tempat lain. Jadi di mana-mana kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena pujian kepada Tuhan ini merupakan ungkapan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur atas kerinduan hati kita kepada Bapa, kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus yang memelihara kita sampai pada siang hari ini. Kalau kita ada saat ini, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi semata-mata karena penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu selayaknya kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan di sini bukan dinilai dari suaranya yang bagus, bukan dinilai dari alat-alat musik yang menunjang sehingga ibadah atau pujian itu begitu semarak. Tetapi pujian kepada Allah itu dinilai dari hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita merasakan betapa Tuhan luar biasa, betapa Tuhan dahsyat dalam hidup kita, maka dengan sendirinya dalam hati kita akan keluar puji-pujian kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara kita menyanyikan
mazmur, kidung, dan lagu-lagu rohani. Ya, cara kita memuji Tuhan yaitu dengan cara kita bermazmur. Seperti dalam kitab Mazmur ini kalau saudara baca ada begitu banyak pujian yang disampaikan oleh pemazmur. Lewat kidung, lewat nyanyian. Nah itulah cara kita memuji Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-96 ayat 1 dan 4, saya baca ya, Mazmur 96 ayat 1 dan 4. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Amin ya. Dia Allah Tuhan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus lebih dahsyat dari segala Allah. Allah kecil ya, di dunia ini ada banyak Allah. Tapi Allah kecil. Tetapi Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang dahsyat. Allah yang maha besar. Dia pencipta segala yang ada. Oleh sebab itu layak bagi kita orang percaya untuk memuji-muji Tuhan, untuk menyanyikan nyanyian kepadanya. Karena dengan kita memuji Tuhan, dengan kita menyanyikan nyanyian kita kepada Tuhan itu sama dengan kita memberitakan Kristus, memberitakan keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Jadi untuk kita menceritakan keselamatan itu tidak harus di mimbar, tidak harus dalam satu persekutuan, tetapi di sini dikatakan bahwa ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Jadi dengan kita bercerita kepada sesama kita, kepada orang yang kita ajak bicara, di situ kita bisa menyampaikan tentang keselamatan, tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Begitu cara kita memuji Tuhan. Membesarkan nama Tuhan. Menyatakan betapa agung, luar biasa Allah itu di dalam kehidupan orang percaya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapa saja yang layak memuji-muji Tuhan. Tentu kita sudah tahu ya, kita orang percaya, anak-anak Tuhan. Ayatnya yang terakhir dari pembacaan kita tadi, ayatnya yang ke-6 dari Mazmur 150 dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Inilah orang-orang yang layak memuji-muji Tuhan, yaitu mereka yang bernafas, diberikan nafas oleh Allah Bapa yang ada di surga. Bukankah kita siang hari ini kita masih bisa bernafas? Amin. Jadi layak kita memuji Tuhan, tidak harus dipaksa, tidak harus didorong-dorong, tetapi timbul dari hati kita. Karena kita menghargai betapa besar kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Dia yang memberikan nafas kepada kita. Dia yang memberikan kepada kita kekuatan. Dia yang memberikan kepada kita bisa menikmati segala yang ada, yang dapat kita nikmati. Karena kita masih bernafas. Beda dengan orang yang sudah tidak bernafas. Artinya orang meninggal. Mereka tidak dapat memuji Tuhan. Dan firman Tuhan di dalam Mazmur 115. Mazmur 115 ayatnya yang ke-17 dan 18. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan. Dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai
selama-lamanya. Haleluya. Jadi memuji Tuhan itu bukan bagian orang yang sudah mati. Bukan bagian orang yang turun ke tempat yang sunyi, maksudnya ke kematian itu. Tapi firman Tuhan katakan yang memuji Tuhan adalah kita ya, yang sekarang ini ada, yang masih bisa bergerak dan bernafas. Biarlah kita terus memuji-muji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan ungkapan hati kita, dengan kekuatan kita, dengan seluruh akal budi kita. Mari kita terus persembahkan pujian nyanyian kita kepada Tuhan. Bukan kepada manusia kita berikan pujian kita, tetapi kepada Bapa di surga, kepada Allah yang hidup. Dan memuji Tuhan itu firman Tuhan katakan tidak terbatas oleh waktu, tetapi untuk selama-lamanya. Sampai nafas kita diambil oleh Tuhan. Selama itu kita harus memuji-muji Tuhan. Oleh sebab itu jangan malas untuk memuji Tuhan ya saudara. Tetapi biar di setiap waktu, setiap saat kita memuji-muji Tuhan. Karena segala kebaikannya, kebesarannya dalam kehidupan kita. Dan saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kapan kita memuji Tuhan? Ya. Mazmur 34, sebenarnya ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang menunjang ayat firman Tuhan siang hari ini, tapi saya hanya membaca beberapa ayat. Mazmur pasalnya yang ke-34, ayatnya yang kedua. Mazmur 34 ayat 2 katakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Pada segala waktu. Jadi waktu susah, waktu senang, waktu kita diberkati, waktu kita merasa dalam kesulitan. Di dalam segala waktu kita memuji Tuhan. Jangan hanya dalam keadaan lagi kita sukacita karena kita diberkati oleh Tuhan lalu kita memuji Tuhan. Tetapi dapatkah kita memuji Tuhan ketika kita di dalam satu situasi yang membuat kita seolah-olah tidak dapat memuji Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan bahwa biarlah kita tetap memuji-muji Tuhan di dalam segala waktu. Baik setiap hari, siang, malam, pagi, segala waktu, pokoknya 1 kali 24 jam. Bahkan ketika kita tidur, kadang-kadang kita belum bisa pulas tidur. Tetapi saya percaya kita sebagai anak Tuhan yang sudah merasakan kebaikan Tuhan yang begitu besar, ketika kita tidak bisa tidur, tapi hati kita tetap memuji Tuhan. Hati kita tetap menaikkan nyanyian kita kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat ketika kita menyanyikan nyanyian pujian kita kepada Tuhan walaupun di tempat tidur. Saat orang lain sudah tidur pulas. Tapi karena kita mungkin ada sesuatu yang membuat kita tidak bisa terlelap. Tetapi di situ kita memuji Tuhan. Maka kita saat itu sedang bersekutu dengan Tuhan. Jadi tidak terbatas oleh waktu, oleh keadaan. Dimanapun kita berada, pujian nyanyian kepada Tuhan itu harus terus dilantunkan. Walaupun mungkin kita tidak mengucapkan secara mulut kita terbuka. Tetapi dalam hati kita. Apa gunanya kita memuji Tuhan dengan mulut kita terbuka tapi hati jauh dari kita memuji Tuhan. Lebih baik kita memuji Tuhan dalam hati dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Itu lebih berguna dari sekedar membuka mulut besar-besar tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Dan Tuhan tidak menghendaki hal yang seperti itu. Seumur hidup biarlah kita tetap memuji-muji Tuhan. Ya. Dalam keadaan suka, senang, teruslah memuji-muji Tuhan. Ada contoh di dalam Alkitab, ya saudaraku yang kasih dalam Tuhan.
bangsa Israel ketika mereka dalam pembuangan di Babel. Mereka dalam tawanan di Babel. Kita tahu bahwa kalau dalam tawanan berarti mereka tidak leluasa, tidak sebebas ketika mereka berada di Yerusalem. Dan pada waktu mereka sebelum dibawa ke pembuangan ke Babel, tentu di Yerusalem mereka itu suka memuji Tuhan, suka beribadah kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka dalam pembuangan di Babel, ya, di sana mereka dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan tertekan, mereka tidak bebas, sehingga firman Tuhan katakan alat-alat musik mereka itu mereka gantungkan di kayu, ya, di pohon. Kita baca di dalam Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke 137. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita, meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Inilah keadaan yang dialami oleh bangsa Israel dalam pembuangan di Babel. Firman Tuhan katakan, jadi tidak ada, seolah-olah mereka tidak ada kekuatan untuk menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan. Karena mereka sedang ditindas saat itu. Mereka dibawa Babel yang begitu menekan kehidupan mereka. Sampai alat-alat musik yang mereka biasa gunakan untuk bersorak-sorak bernyanyi bagi Tuhan, mereka gantungkan pada pohon gandarusa. Artinya mereka seolah-olah tidak kuat lagi, tidak mampu lagi untuk mempersembahkan pujian. Bahkan orang-orang Babel itu mereka meminta bangsa ini untuk menyanyikan nyanyian sukacita bagi mereka. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagi kita siang hari ini kita bersyukur. Kita memuji Tuhan tidak dibatasi oleh segala keadaan apapun. Mungkin saat ini kita seperti keadaan bangsa Israel ini yang sedang dalam keadaan yang tidak bebas. Sulit ini mau buat ini, buat itu tidak bisa. Mereka dalam keadaan tertekan, dalam keadaan susah. Tapi dapatkah kita mempersembahkan pujian kepada Tuhan ketika kita dalam keadaan seperti ini? Pasti kita bisa karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita untuk menolong kita, memampukan kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk kita persembahkan pujian nyanyian kepada Tuhan. Jadi tidak hanya dalam keadaan senang lalu kita sukacita memuji Tuhan, kita bersorak-sorak memuji Tuhan, tapi dalam keadaan seperti yang kita hadapi sekarang ini, lebih baik kita memuji Tuhan, ya, daripada memikirkan kesulitan ini dan itu yang hanya akan membawa kita kepada keterpurukan. Tetapi ketika kita di dalam kesulitan, nyanyikan pujian bagi Tuhan, bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, senandungkan lagu untuk Allah yang layak dipuji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena ada Roh Kudus yang memampukan kita. Ada Roh Kudus yang menolong kita semua. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, alasan-alasan untuk kita memuji Tuhan tentu ada banyak kalau saudara baca di dalam Alkitab. Tetapi kita akan lihat di dalam Mazmur pasalnya 147. Mazmur 147. Saya akan baca mulai ayat 1 dan seterusnya. Haleluya.
Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Terpujilah bagi Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih-Nya, kasih setianya. Megahkanlah Tuhan hai Yerusalem, pujilah Allah hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba. Sampai di situ. Boleh saudara baca selanjutnya. Kalau kita perhatikan di sini ada begitu banyak alasan untuk kita memuji Tuhan, untuk kita bersyukur, bernyanyi kepada Tuhan, karena Dialah yang menyembuhkan, membalut segala luka-luka kita, menyembuhkan penyakit, membalut luka-luka kita. Ia yang menentukan jumlah bintang-bintang, artinya yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Dia adalah Allah yang besar dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaan, dan seterusnya. Saudara boleh baca. Ya, tadi sudah dibaca. Ada banyak alasan untuk kita memuji Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan. Tuhan menyediakan segala sesuatu bagi kita, jasmani dan rohani. Kita lihat di sana bahwa anak-anak kita pun Tuhan memberkati, memberikan kesejahteraan bagi kita, menyiapkan gandum yang terbaik. Artinya apa yang menjadi kebutuhan jasmani kita, Tuhan sangat memperhatikan. Apa yang menjadi kebutuhan rohani kita, selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita lewat kita bersekutu dengan Tuhan, membaca Alkitab. Dan ada banyak lagi alasan-alasan lain untuk kita memuji Tuhan. Dia yang menyelamatkan kita, Dia yang menebus kita dari dunia yang penuh dengan kegelapan dosa ini. Dia yang memelihara kita, Dia yang menyertai kita sampai saat ini. Masihkah kita punya alasan lain untuk tidak memuji Tuhan? Tentu kita siang hari ini sudah merasakan betapa Tuhan itu sungguh luar biasa dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari di setiap keadaan, di segala waktu, sepanjang hidup kita, selagi kita bernafas, mari kita terus memuji-muji Tuhan dalam hidup kita. Latih mulut lidah kita untuk memuji Tuhan. Ketika kita sedang dalam persoalan, pujilah Tuhan. Karena di dalam pujian ada kuasa untuk memberikan kepada kita kekuatan. Karena firman Tuhan katakan bahwa Allah bersemayam di atas puji-pujian orang percaya. Kalau Allah bersemayam atas pujian kita, maka Dia yang akan ambil alih apa yang menjadi persoalan hidup kita. Dia yang akan mempedulikan kita. Dia yang akan memberikan jalan keluar asal kita memuji Tuhan. Karena dengan kita memuji Tuhan, kita menyenangkan Tuhan. Kalau Tuhan sudah disenangkan, pasti Dia akan memprioritaskan kehidupan kita. Sama seperti orang tua
ya kepada anak-anak. Kalau anak-anaknya menyenangkan orang tua, tanpa anaknya minta, orang tua itu memberikan apa yang menjadi kemauan anak itu. Apalagi Bapa kita, Bapa di dalam surga. Ketika kita memberikan pujian, nyanyian, bersyukur kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang menjadi keperluan, kebutuhan kita, Allah sudah sediakan bagi kita. Kita sudah baca di Mazmur 147. Kebutuhan-kebutuhan jasmani dan rohani, semua Allah sediakan bagi orang-orang yang memuji-muji Tuhan, yang selalu bersyukur, yang selalu bermazmur bagi Tuhan, yang selalu menyenangkan Tuhan lewat kehidupannya, lewat persekutuannya yang dari hati yang tulus kepada Bapa di surga. Dengan kita beribadah kepada Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, itu sama dengan kita sedang memuji Tuhan. Ada banyak hal lain ya, dengan kita berbuat baik, dengan kita bersaksi, dengan kita melakukan mengasihi orang lain sesama kita, bahkan banyak hal lain lagi, itu sama dengan kita sedang memuji Tuhan, sedang mengagungkan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari siang hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan ya. Memang kita pujian kita itu tidak jauh dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Nyanyian pujian kepada Tuhan tidak jauh dari kehidupan kita. Tetapi siang hari ini kita diingatkan, disegarkan kembali supaya kita menghadapi apapun keadaan hidup kita, dimanapun kita pergi dan berada, biarlah selalu memuji-muji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Mengucap syukur, memuji Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan itu berkaitan satu dengan yang lain. Tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Kalau kita berbicara memuji Tuhan, itu sama dengan kita berbicara menyanyi bagi Tuhan. Kalau kita menyanyi bagi Tuhan, itu sama dengan kita bersyukur kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau dari kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Dan ayatnya yang terakhir, kita akan baca di dalam Wahyu pasal 19. Wahyu pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-5. Wahyu 19 ayat yang ke-5. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Amin ya. Semua orang yang takut akan Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak kecil, orang besar, tua, muda, dewasa, semua yang masih diberikan nafas oleh Tuhan, mari kita memuji-muji Tuhan. Mari kita mengagungkan Dia. Ada persekutuan dengan Tuhan ketika kita memuji Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan berarti kita sedang berkomunikasi dengan Allah Bapa, pemelihara kita, penolong kita, yang memberkati kita dengan segala sesuatu, baik berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Satu lagi ayat paling terakhir ya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Mazmur pasal yang ke-106. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, kita akan bacakan bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Mazmur 106 ayat yang ke-1. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kita tetap tinggal berdiri. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Bapa kita, Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang sangat baik. Sangat mengerti dengan kehidupan kita. Mari siang hari ini kita bawa pujian,
persembahkan pujian kepadanya dengan penyembahan kita, pemujaan kita kepada Allah kita yang begitu baik, yang layak dipuji-puji di dalam segala keadaan. Selagi kita diberikan kekuatan, kesehatan, selagi kita diberi nafas, mari kita memuji-muji Tuhan. Karena ketika kita tidak lagi punya nafas, kita tidak dapat memuji Tuhan. Jadi selagi kita masih diberi nafas, masih bergerak, mari pujilah Tuhan. Firman Tuhan menasihati kita siang hari ini. Supaya sebagai anak-anak Tuhan, warnai kehidupan kita dengan memuji-muji Tuhan. Memuji Tuhan biar menjadi gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Minta kekuatan kuasa Roh Kudus untuk menolong, memampukan kita. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak memuji Tuhan. Sama seperti bangsa Israel dalam keadaan tertekan, dalam keadaan tidak berdaya, mereka diminta untuk menyanyikan nyanyian sukacita. Begitu pula dengan kita. Di tengah situasi yang ada saat ini, yang semakin hari dunia bukan semakin membaik, tapi semakin sulit. Dapatkah kita mempersembahkan pujian, sukacita kita, pengagungan kita kepada Tuhan? Jawabannya tentu bisa. Karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ada Roh Kudus yang menolong kita. Ada Roh Kudus yang memampukan kita. Buat Roh Kudus supaya berfungsi secara maksimal dalam hidup kita. Dengan tetap membuka hati kita. Menyediakan hati kita. Untuk membangun persekutuan yang indah. Dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang layak menerima pujian, hormat kita. Bagi Yesus segala pujian, kita nyanyikan pujian ini. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur,
menyembah Tuhan, kami bermasmur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, 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 glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Tuhan, Yesus yang layak terima pujian, layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Nanti saya mengundang dengan hormat Ibu Neti Ambarita akan berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kita terima pada siang hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Bapa kami dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan kemurahan-Mu. Kami ada sebagaimana hari ini adalah kemurahan-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami, yang masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Terima kasih Bapa firman-Mu, biarlah firman-Mu hari ini menguatkan iman percaya kami. Kami hanya berharap kepada-Mu saja Bapa di dalam kehidupan kami, terutama saat ini Tuhan, kehidupan yang sangat sulit. Tapi biarlah firman-Mu yang menenangkan hati jiwa kami. Karena Engkau Tuhan Yesus Allah yang setia kepada kami Tuhan, kepada kami orang yang berdosa ini. Berkati hamba-Mu yang sudah memberikan firman-Mu Tuhan, lebih heran lagi. Terima kasih Bapa, berkati juga hamba-hamba Tuhan yang melayani kami sepanjang hari ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang heran dan ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin.